Kalian tahu, setelah hampir 2 tahun bergulir perdebatan tentang ijazah Bapak Joko Widodo di Rakyat Bersuara, akhirnya kemarin ada orang yang berani nempelin kepalanya Roy Suryo. Tadinya aku nggak percaya. Aku kira AI. Nggak taunya betul-betulan. Ini seolah-olah menjawab doa dari sebagian besar masyarakat Indonesia yang kesal ngeliat Roy Suryo. Jadi untuk kalian yang kesal sama Roy Suryo, ya, ini sudah mewakili. Aku rasa ini sudah cukup mewakili. Kita lihat. Kena tempeleng dia, Pak. Gimana perasaan kalian? Sudah merasa terwakilkan? Keberatan Rifli Harun. Saya pengacaranya Roy Suryo. Saya sebagai pengacaranya keberatan. Man. Kalian tahu, kalau ku perhatikan makin ke sini, ya, Aiman Wicaksono semakin hari semakin tidak mengakomodir apa saja yang dilakukan oleh Roy Suryo dan teman-temannya. Seolah-olah Aiman Wicaksono tahu bahwasanya Roy Suryo dan teman-temannya sudah kehilangan power. Perhatikan kalian, nah, suruh katanya apa? Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tapi yakin aku, perhatikan kalian, di luar studio, ya, orang ini akan dilaporkan. Ribut gara-gara legalisir, bayangkan kalian. Bukan cuma ditempeleng, ternyata di persidangan, Roy Suryo juga dibentak-bentak. Ya, udah ku bilang sama kalian, kalau nggak ada yang berani membentak-bentak si Roy Suryo di studio, ya, di pengadilan nggak berani dia melawan. Dibentak hakim dia. Lihat ini. Ini yang kedua kalinya, ya. Yang saudara maksud itu apa? Saya yang berhak nanya saudara, bukan saudara yang bertanya. Maaf, saya koreksi. Saudara hadir di sini harus saya tanya. Kami majelis ini bertanya, termasuk penuntut umum dan penasihat hukum. Sekarang saudara yang nanya saya yang nanya saudara. Dimarahin kok, Roy. Aku udah bilang sama kalian, ya, aku nggak peduli apapun sekarang yang terjadi sama Roy Suryo, apapun yang terjadi dengan ijazah yang dikatakannya palsu. Yang penting kalau apapun yang berkaitan dengan Roy Suryo, aku menganggapnya sebagai hiburan. Sebagai hiburan. Seru aja nontonnya gitu. Karena apa? Aku udah coba, ya, mengusahakan diriku untuk cerdas untuk menanggapi masalah ijazah ini, biar tahu kalian, ya. Tapi nampak kali aku kelihatan bodoh. Makin ku dalami, makin ku bahas, makin kelihatan aku bodoh. Ngapain lah, ya kan, dibahas-bahas. Makanya kalian perhatikan, Opung Parabel membahas Jampitsus, membahas partai, membahas elektabilitas, membahas partai A, B, C, membahas masalah perekonomian, membahas masalah IKN. Karena apa? Enak. Ngomongin masalah ijazah terus enak. Tapi kalau ada yang kayak gini, insiden-insiden kayak gini, nggak bisa dilewatkan ini. Nggak bisa dilewatkan. Nggak bisa ditemukan di mana-mana ini. Kalau kalian perhatikan, ya, kemarin 2 tahun kemarin, ya, itu kalau nonton sepak bola Indonesia paling seru apanya? Berantamnya, bukan permainannya. Nah, 2 tahun ini kan kayaknya nggak ada lagi pertandingan sepak bola yang ada berantamnya. Nah, ini saatnya. Ada ya. Dan juga Roy Suryo kemarin dipermalukan, ya. Kemarin ditunjukkanlah ijazah Bapak Joko Widodo, ya. Jadi ada MKDU Bapak Joko Widodo nilainya C, ya. Dibilang katanya apa? MKDU-nya C. C nggak lulus ini MKDU-nya C. MKDU itu mata kuliah dasar umum, ya kan? Seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, ini ditanya, untuk kebetulan di situ ada mahasiswa, ditanya, kamu dapat C nggak? Dapat. Lulus nggak? Lulus. Makanya
Makanya aku bilang kebohongan ya yang selalu diulang-ulang akan menjadi kebenaran, tapi kebohongan itu akan terungkap dengan sendirinya ketika menjumpai momen yang tepat dan orang yang tepat. Yakin kalian ya kalau Jimmy Swilo di dalam atau Engki Banyuwangi ya ditanya kayak gitu mungkin nggak ngerti. Kau dapat MKDU-nya dapat C atau dapat berapa? Dapat C. Lulus nggak? Nggak tahu aku lulus atau enggak, yang penting dapat ijazah. Kan begitu jawaban mereka. Berkali kau Pumpar bilang, nggak bisa kau kasih contoh yang lain. Aduh, kita lihat dulu. Dipermalukan mahasiswa dia. MKDU dapat C itu lulus tidak? Lulus Mas Roy. Lulus kok. Katanya Ini lulus tuh. dokumen. Kamu kampus mana coba? Data-data mengenai Pak Jokowi ini mengatakan bahwa Pak Jokowi memiliki jasa membuktikan bahwa Roy Suryo banyak cakap kau. Ternyata lulus. Ini MKDU-nya C ini lulus gak? Sedangkan ada dokumen saja. Katanya Roy Suryo menemukan dokumen, ya kan? Entah dari mana dokumen itu atas nama Bapak Joko Widodo. Dari sini saja pun juga kelihatan bahwasanya tidak ada rekayasa. Yang dia sanksikan kenapa ada MKDU-nya C itu nggak lulus. Zaman sekarang itu lulus. Lulus, Roy. Aduh, Roy Suryo. Roy, aku lama-lama kalau kayak gini sih Pak Roy, ya jujur aja ku bilang, ku bawa kau ke Kalimantan, Roy. Iya, tanggal 21, 22 ini acara yang diadakan Panglima Jila. Wajib dulu kau ke sana ya. Coba kita adu data dulu di sana. Tapi kalau untuk ke sana, ongkos sendiri-sendiri lah kita. Jadi sebelum kita lanjut ya, Opung Parbelak ingin menyampaikan kepada kalian bahwasanya ya Bapak Joko Widodo akan hadir di acara adat yang dilakukan di Kalimantan Barat ya, yang dilakukan oleh Panglima Jila dan yang terlibat pesertanya sekitar 20.000 pasukan merah. Wow! Perlu kalian ketahui bahwasanya Panglima Jila, beliau itu adalah kepala atau pimpinan daripada pasukan merah atau pasukan saudara-saudara kita Dayak yang ada di Kalimantan. Coba dulu kau adu data sama beliau. Tapi kalau bisa congormu itu jangan kau kurangi. Tetap kayak gitu congormu di rakyat bersuara, gitu juga congormu di pasukan merah. Kalau berani kau ya. Jadi ya oleh karena Bapak Joko Widodo ke sana, maka ya Opung Parbelak bersama dengan teman-teman YouTuber Nusantara lainnya ya akan membersamai Bapak Joko Widodo di Kalimantan Barat. Jadi untuk teman-teman Opung Parbelak yang ada di Kalimantan Barat jangan sampai lupa ya, nantikan kedatangan Bapak Joko Widodo bersama dengan Opung Parbelak. Maka Opung Parbelak dan teman-teman lainnya di YouTube Nusantara, kita akan mendokumentasikan semua acara yang ada di Kalimantan Barat. Ini persembahan terbaik kami buat Bapak Joko Widodo dan juga buat Panglima Jila. Itu dia. Sama seperti kami kemarin mempersembahkan dokumentasi kami untuk Bapak Joko Widodo dan masyarakat di Lampung. Setelah itu mempersembahkan dokumentasi terbaik kami kepada Bapak Joko Widodo dan masyarakat di NTT. Nah saat ini buat kami ini adalah spesial khusus karena apa? Karena Opung Parbelak dan juga teman-teman YouTube Nusantara mendapatkan undangan resmi dan undangan khusus dari Panglima Jila. Aduh, ya, jadi jangan kalian biarkan kami ya gagal atau batal pergi ke sana gara-gara ongkos. Kalau Opung Parbelak ongkos pergi udah ada, ongkos pulang yang belum ada. Jadi kembalinya Opung Parbelak ke Sumatera Utara tergantung kalian. Kalau terisinya rekeningku ini, aku bakal pulang. Tapi kalau nggak terisi, aku akan di sana sampai beberapa bulan lagi. Jadi keharmonisan rumah tangga di rumah Opung Parbelak itu tergantung kepada kalian.
Nggak gitu juga sih konsepnya Opung Parbelak. Pokoknya aku bilang sama kalian, cukup kalian berangkatkan Opung Parbelak dengan doa dan dana. Aduh, enggak, bercanda kita. Tapi kalau mau kalian seriusi juga nggak apa-apa. Kita kembali ya. Jadi ya, kalau coba tunjuk tangan dulu siapa yang setuju, siapa di antara kalian yang setuju Rosyuro kita bawa di acara Panglima Jila. Coba ketik setuju gitu. Kalau setuju kalian, kita bawa Rosyuro ya ke acaranya Panglima Jila, kita ketik setuju. Tapi kalau misalnya kalian nggak setuju ya dengan alasan apapun, contohnya nggak usah Opung Parbelak bawa ke sana, itu motor-motornya Kalimantan aja contohnya ya terserah kalian. Pokoknya Rosyuro sudah terlanjur malu. Bayangkan kalian, datanya dari Mas Roy. Jelas sudah menunjukkan bahwasanya dia sendiri ya secara tidak sadar mengakui bahwasanya Bapak Joko Widodo adalah mahasiswa dari UGM. Dipermasalahkan nilai C, MKDU-nya C, katanya nggak lulus. Aduh Roy, sekarang begini aja Roy, jujur aja aku bilang sama kau, makin kesini kalian makin sadar, kau dan Tipa makin sadar bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo benar-benar ada. Makanya kalian mau perapit ke pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke 100. Ngulur waktu terus kalian. Gitu ya. Dan juga kemarin dipermasalahkan masalah apa? Masalah puasa. Kalau bahasa Jawanya pasa. Jadi seringkali hal-hal yang tidak substansi ya, itu diangkat Roy ke permukaan seolah-olah itu memang betul-betul substansi. Kita lihat dicampur-campur Indonesia dengan Inggris nggak apa-apa, dicampur-campur bahasa Jawa dengan Indonesia juga nggak apa-apa. Ada aja lah kawan ini. Dan tahu nggak kalian kemarin ya kan, dia kan nunjukkan disertasi ya kan, beberapa waktu yang lalu ya, waktu dia di kolam renang ya kemarin itu, kalau nggak salah dia podcast sendiri ya, ditunjukkan disertasi ya, tapi sampulnya warna putih, covernya warna putih, dan tebalnya segini, tebal kali. Nah kemarin ketika dia konferensi pers melaporkan Bill dan juga Dr. Richard Hudajulu ya, yang ditunjukkan sudah bercover warna hijau dan juga tebalnya cuma segini. Aku nggak tahu apakah itu yang mana yang satu yang disertasi asli. Nah, sementara ya yang terbaru katanya dia pinjam itu dari kampus karena apa? Karena ada insiden kebakaran. Kita lihat yang mana yang palsu, yang mana yang asli. Mudah-mudahan dua-duanya asli. Mudah-mudahan. Loh, Opung Parbelak kok jadi ada 2 disertasi? Ya nggak apa-apa, kan standar dia yang kita ikuti. Tapi sebelum ditunjukkan, ijazah ini ya tidak akan terbit tanpa adanya disertasi. Nah, inilah disertasi. Karya tulis seorang mahasiswa doktoral yang wajib ada. Ini bedanya disertasi asli dan tidak ya. Kalau disertasi asli semacam ini, tentu ada nih persetujuan ya Dewan Penguji untuk kemudian melakukan ujian terbuka. Jadi kalau jelas asli, ada semua ini bukti-buktinya. Jadi inilah yang namanya disertasi. Jadi kalau nggak ada disertasi yang asli kayak gini, ya nggak mungkin terbit ijazah. Nih disertasi aslinya. Ini saya memang tidak memiliki lagi. Tadi bulan Juli warnanya warna putih, tebal. Sekarang 10 Agustus tipis. Covernya udah nggak warna putih lagi. Di rumah, saya memang tidak memiliki lagi di rumah karena sempat ada tragedi yang ada di rumah, dan orang-orang nggak perlu ribut, nggak perlu tahu, memang mau nyumbang kalau saya ada tragedi di rumah. Jadi inilah yang namanya disertasi. Jadi kalau nggak ada disertasi yang asli kayak gini, ya nggak mungkin terbit ijazah. Saya memang tidak memiliki lagi di rumah. Itu Sebentar dulu. Katanya nggak memiliki lagi di rumah. Apakah
kebakaran itu terjadi, tragedi itu terjadi katanya, ya itu di antara rentang waktu antara tanggal 15 Juli sampai tanggal 10 Agustus, kita juga nggak tahu ya. Yang penting kita akan lihat bagaimana perbedaannya. Coba lihat dulu itu, ya, disertasi sebelumnya tebalnya segitu. Itu apa? Disertasi dari beberapa gelar itu. Aduh, ya. Ini disertasi aslinya. Aslinya. Lihat dulu itu, tipis. Oh, bisa saja kumpar belak, ya kan? Kalau disertasi pertama, ya itu hanya satu lembar itu 1 halaman, kan begitu. Nah, disertasi yang baru 1 lembar itu 2 halaman, bolak-balik. Bisa saja toh. Aduh, biarlah waktu yang menjawab semuanya itu. Ya, tapi ya kita turut prihatin ya, karena apa? Karena Dr. Richard Hutajulu dan juga Bang Bill akhirnya dilaporkan. Ternyata tambah satu lagi dari YouTube Nusantara yang dilaporkan. Aduh, belum selesai yang 5 kemarin. Bayangkan kalian, kemarin aku biar tahu kalian ngobrol-ngobrol ya dengan seseorang, ya dengan seorang, 2 orang, 3 orang lah ya. Jadi ada yang merasa bahwasannya mereka itu adalah yang paling berjasa terhadap Bapak Joko Widodo, berjasa terhadap pemenangan Prabowo Gibran, kan begitu. Karena apa? Ya, karena mereka itu merasa punya andil gitu loh. Kalau bukan gara-gara kami, bukan gara-gara organisasi kami, maka Prabowo Gibran nggak akan pernah bisa menang, kan begitu. Apa itu YouTuber Nusantara? Belum apa-apa udah sosokan dekat-dekat sama Bapak Jokowi. Apa itu YouTuber Nusantara? Belum apa-apa udah sombong. Sombong dari mana? Pikirku begitu. Apa itu YouTuber Nusantara? Bangga kali dekat-dekat sama Bapak Joko Widodo. Dekat-dekat, bangga juga dekat-dekat dengan para pejabat, katanya gitu. Lah, ya bangga lah dekat dengan Bapak Joko Widodo. Kan begitu. YouTuber Nusantara nggak pernah berdarah-darah, tapi kami dan juga organisasi kami berdarah-darah. Aku mau bilang sama kawan ini, jujur aja aku bilang, dari mana nggak berdarah-darah? Yang pertama, kita berperang terus kemarin di media sosial. Waktu Pilpres kemarin, ya, waktu pemilu, Pilpres dan juga Pilpres kemarin, Opung Parbela bersama dengan teman-teman YouTuber Nusantara secara organik, tidak diatur dan tidak disetir oleh apapun, kita sudah bergerak untuk membela Prabowo Gibran. Jangan dibilang kita nggak punya andil untuk mensukseskan Prabowo Gibran. Nggak bisa begitu, enak aja. Kita yang berhadapan langsung dengan haters, kita yang berhadapan langsung dengan para pembenci, kita berhadapan langsung dengan lawan. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ya, buktinya Opung Parbela bersama dengan teman-teman YouTuber Nusantara lainnya berdarah-darah 2 kali dilaporkan. Yang pertama Bang Boy dan juga Mas Agri Fanani dilaporkan oleh Partai Demokrat. Setelah itu ada 5 lagi YouTuber Nusantara. Boy, setelah itu Blacker Majenang, setelah itu Vicky Himpong, setelah itu ada Mas Danang dan juga Mas Agri Fanani. Itu dilaporkan oleh Roy Suryo. Ada LP-nya, sekarang tambah lagi 1 menjadi anak Bang Bill. Jadi jangan dibilang Opung Parbela dan juga teman-teman itu Nusantara nggak berdarah-darah membela Bapak Jokowi. Tolong dulu ya, untuk teman-teman yang punya organisasi itu tonton dulu video Opung Parbela ini. Jangan merasa berjasa, tapi yang paling berjasa adalah nih teman-teman penonton Opung Parbela ini semuanya. Ini orang yang berjasa memilih Bapak Joko Widodo sampai sekarang, menjaga Bapak Joko Widodo, mendoakan Bapak Joko Widodo, berharap Bapak Joko Widodo tetap dalam keadaan sehat, ya, dan juga mendukung Bapak Prabowo Gibran. Dan ini para pencinta Bapak Joko Widodo, penonton Opung Parbela ini semuanya ini, gara-gara mereka mencintai Bapak Joko Widodo, makanya memilih Prabowo Gibran. Enak aja kita dibilang nggak berdarah-darah. Uncungmu itu satu-satu.
Ya itulah biasalah itu ya, di dalam sebuah kemenangan selalu ada yang merasa paling berjasa. Selalu. Aduh ya. Nah, dan juga kemarin biar tahu kalian ya, si Roy Suryo ini ya, ketika dia dikaitkan dengan Partai Demokrat nggak terima dia. Tapi ketika dia ya mengkaitkan Bill dengan Partai PSI, ya itu seolah-olah memang betul-betul memaksakan. Harus ada keterkaitan antara Bill dengan PSI. Padahal setahuku, Bill ya, orang yang lebih tahu tentang Bill ini kami, bukan Roy Suryo. Setahuku, semua anggota YouTuber Nusantara saat ini tidak satupun yang memiliki kartu anggota PSI. Sama kayak Roy Suryo kemarin menjadi anggota Demokrat, begitu juga Bill kemarin dia menjadi anggota PSI. Saya melaporkan. Nah, ini Ya. LP-nya ini. Ya, ini LP-nya. Ya, di LP itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP ya, pasalnya 434 Undang-Undang, kemudian pasal 438, junto pasal 441 dan atau pasal 391, junto pasal 126, junto pasal 20. Ya. Banyak banget ini pasalnya. Apa ini, Mas? Nah, Gitu ya. Apa ini itu, Mas? ada hari ini kami Ya. sampaikan ya, Ya. bahwa ada LP Ya. yang disampaikan oleh Mas Roy selaku korban Ya. dari adanya dugaan, dugaan lagi-lagi karena ini masih dalam tahap penyelidikan ya Mas Betul, Roy. ya. Dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh 2 orang. Betul. Ya. Oke. Yaitu Taufik Bilfaki, Aha. seorang YouTuber, Ah. dan kemudian seorang dokter, Ya. Richard Kutajulu ya. Mohon maaf kalau Richard Surungan Huta-Julu. Oh, Richard. Tapi Taufik Bilfakih itu sebagaimana yang teman-teman tahu ya, ini harus dibuka ya. Iya. Kita juga sampaikan bahwa yang bersangkutan itu bukan orang apa ya, istilahnya tidak terlibat partai atau apapun. Dia adalah anggota partai PSI. Ya, gitu. Jadi dia partai PSI meskipun dulu katanya itu udah dulu, sekarang enggak. Tapi bagaimanapun juga afiliasi dia terhadap partai PSI itu ada, dan ada foto dia dengan menggunakan baju PSI. Itu supaya jelas dulu, supaya nanti tidak kemudian orang mengira itu dibunuh. Nih gambarnya orangnya. Nah, tuh orangnya tuh pakai meskipun ini partai gajah yang nggak punya ijazah. Nuduh saya nggak punya ijazah, ya gitu. Ini meskipun pakai PSI lama, ya gitu. Masih Seringkali dia membongkar kebohongannya sendiri. Ketika dia menciptakan sebuah kebohongan, di saat yang bersamaan kadang-kadang dia membongkar kebohongannya itu sendiri. Inilah modelnya ini. Udah jelas-jelas di situ Sibil pakai baju partai PSI yang lama, yang lambangnya mawar, bukan lambangnya gajah. Maunya lebih paten lagi, ya kau bikin itu, kau edit pakai AI, pakai baju yang lambangnya gajah. PSI Super TBK. Ada aja kawan ini. Kalau orang memaksakan dia ada kaitannya dengan Demokrat, dia nggak terima. Itu dulu, saya sudah keluar dari Demokrat. Tapi kalau misalnya orang ya memiliki dan mempertahankan kebenarannya sendiri seperti Bill, bukan bagian lagi daripada partai PSI, dia ini maksa. Nah, itulah model-modelnya. Kalau bahasa karonya itu lah terkatakan. Enggak terkatakan lagi. Nah, Refli Harun juga kemarin, biar tahu kalian ya, di dalam debat ya, lucunya dia memposisikan Roy Suryo itu adalah pihak yang butuh keadilan, yang sebagai pencari keadilan. Maka Roy Suryo adalah pihak yang betul-betul posisinya sebagai justice seeker, kan begitu. Nah, sekarang begini ya, ada korban Bapak Joko Widodo, ada tersangka namanya Roy, kan begitu. Nah, yang mencari keadilan biasanya siapa? Korban atau tersangka? Korban dong. Ini kok dibalik-balik sama Refli Harun. Katanya Roy Suryo yang menjadi pencari keadilan. Langsung ditanya, itu ilmu dari mana? Itu ilmu yang diciptakan sendiri. Mereka ini ya seringkali mendasarkan narasi mereka itu di atas daripada hukum. Jadi narasi-narasi mereka itu mereka seolah-olah memaksakan narasi mereka itu harus di atas segalanya gitu.
Atau seolah-olah harus di dasar dari segalanya. Bukan hukum yang berlaku, tapi narasi yang berlaku. Coba Roy Suryo, Refli, ku bilang dulu sama kau, ini cuma masalah ijazah ya. Kalau misalnya ini masalah ya, ini kan kau bertahan di pidana ya. Kalau berbicara tentang pembunuhan ya, tentang pembunuhan, setelah itu narkoboy, korupsi. Jadi kau bilang tersangka inilah pencari keadilan sebenarnya gitu. Itu sudah struktur di dalam hukum ya, di dalam hukum kita ada jaksa, ada lawyer dari tersangka, terdakwa, lawyer juga daripada korban. Setelah itu yang hukum yang setelah itu hakim lah yang memutuskan. Jadi jangan dikatakan terdakwa yang mencari keadilan. Kalau kita mau ekstrem sebetulnya korban lah yang mencari keadilan. Tapi harusnya posisinya dua-duanya harusnya mencari keadilan, kan begitu. Korban kepingin supaya ya dia itu bisa memberikan efek kepada tersangka dengan hukum yang seadil-adilnya, dan juga tersangka ya perlu mencari keadilan supaya ya dia dihukum dengan hukuman yang seadil-adilnya. Kan begitu, makanya fungsi pengacara ya bagi seorang tersangka bukan membebaskan kliennya. Kalau bisa bebas-bebas, tapi kalau bisa ya jangan sampai dia ini mendapatkan hukuman lebih daripada kepatutan. Contohnya misalnya narkoboy, ya kan? Dia ini hanya sebagai pengedar kecil, ya kan? Katakanlah hukumnya sampai 15 atau 20 tahun. Jangan sampai ini dihukum mati. Kan begitu. Yang ditangkap cuma 2 butir, 3 butir, atau katakanlah 5 butir, kan begitu. Sampai dihukum mati. Jangan. Begitu Refli Harun. Langsung ketawa lah pengacara yang sesungguhnya. Ilmu dari mana itu, Bang? Ada aja. Maklum, Bang. Junior. Masih anak bawang, anak kemarin sore. Aduh, ya. Dan kemarin biar tahu kalian, ya gabungan dari pengacara Bapak Joko Widodo ini, ya kemarin itu melakukan sebuah konferensi pers, ya mendesak MA, ya supaya, ya bertindak tegas, ya terhadap pra-peradilan yang dilakukan berulang-ulang, yang diajukan berulang-ulang kali oleh Roy Suryo ini, ya sehingga salah satu dari mereka, ya minta MA untuk mundur, ya kita dengarkan ini. Ya, jadi saya minta lah, tolong janganlah cuma makan gaji aja gitu loh. Ya kan rakyat gak diperhatikan. Kalau ada rakyat lah, kamu itu digaji. Ya kita akan meminta ada dinaikkan lah gajinya, tapi kerja yang benar lah. Ya kan, masyarakat ini dibuat putar sana putar sini cari keadilan. Kita pelapor cari keadilan. Ya, diputar, dimainkan dulu nih terlapor, ya kan. Nah, kalau ini perkara narkoba kan kacau ini udah, ya kan kacau nih. Dimainkan dulu bandar, ya kan, ditarik dulu kan. Ya jangan begitulah. Ya, jadi Ketua Mahkamah Agung, kalau kau nggak bisa menjalankan tugasmu, udah kau ganti aja. Mundur. Banyak yang bisa menggantikanmu. Ya itu dari saya. Cuma. Perhatian kali kalau anak Medan ini udah berkomentar. Anak Medan ini kawan, bukan kaleng-kaleng ini. Hah? Kalau emang nggak becus kau kerja mundur kau. Bayangkan kalian anak Medan ini disuruh mundur ketua MA bah. Jangankan ketua MA, jujur aja gue bilang sama kalian, setan disuruh pergi. Raja Iblis disuruh belanja ke warung. Mau itu Raja Iblis disuruh belanja ke warung. Itulah anak Medan, biar tahu kalian. Aduh. Tapi di saat yang berbeda, kalian tahu ya, ada GMKR. GMKR itu gerakan mengembalikan kedaulatan rakyat. Ya orang-orangnya itu juga, ya kan. Kemarin itu kalau nggak salah mendatangi kepolisian, menuntut supaya masalah ijazah Bapak Joko Widodo ini dituntaskan. Kayak mana mau tuntas kalau misalnya Roy Suryo terus-terusan minta prapit?
Belum selesai pertama udah mengajukan dia kedua. Belum sidang yang kedua udah mengajukan yang ketiga. Belum selesai yang ketiga udah mengajukan lagi keempat. Sekarang udah ada perapik kelima. Ikut-ikutan si tiba. Kapan masuk ke sidang pokok perkara? Bukankah kemarin kalian bagian dari orang itu dan mereka bagian daripada kalian? Tuntutlah sama Rasul, jangan tuntut sama kepolisian. Ada-ada aja. Terima kasih Pak Kombes Dwi. Ya, Pak. Terima kasih atas penerimaan rombongan kami dari gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat. GMKR singkatannya. GMKR ini merupakan wadah dari berbagai kelompok civil society yang tujuannya bergerak dalam rangka merebut kembali kedaulatan rakyat. Nah, pada kesempatan memperingati Hari Veteran Nasional yang jatuh pada hari ini tanggal 10 dan juga dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan tahun 2026, dan kami melakukan aksi konvoi kebangsaan. Konvoi kebangsaan ini dalam rangka kami ingin menyuarakan aspirasi dari rakyat yang kita yakini pada saat ini masalah-masalah nasional, masalah bangsa dan negara masih banyak yang bermasalah yang harus kita perbaiki. Oleh karena itu kami datang ke salah satunya ke Mabes Polri. Kami menyampaikan satu pernyataan sikap kepada Mabes Polri, tentunya kepada Kapolri. Nanti mohon disampaikan kepada Bapak Kapolri apa yang menjadi sikap dari GMKR Gerakan KW ini. Pada kesempatan aksi konvoi kebangsaan kami menyampaikan pernyataan sikap. Kalau boleh kami bacakan. Ya. Sama nih. Sama. Pernyataan sikap nomor 002 GMKR Nasional 2026. Gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat atau GMKR kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tagline-nya, polisi harus kembali kepada konstitusi dan rakyat. Dengan tegas, GMKR menyatakan bahwa Polri adalah alat negara, bukan alat kekuasaan. Polri wajib berdiri di atas kepentingan hukum, negara dan rakyat, bukan menjadi pelindung kepentingan politik atau kelompok-kelompok tertentu. Menurutnya kepercayaan publik kepada Polri harus menjadi alarm serius bagi seluruh jajaran kepolisian. Kritik rakyat bukan ancaman, melainkan peringatan agar Polri segera melakukan koreksi dan pembenahan. Atas dasar hal tersebut, GMKR menyatakan sikap sebagai berikut. Yang pertama, menuntut Polri bertindak profesional, independen, transparan, dan akuntabel, serta bebas dari sikap represif, intimidatif, tebang pilih, dan zolim dalam proses penegakan hukum. Kedua, menuntut Polri untuk bekerja bagi kepentingan negara dan rakyat dibanding bekerja untuk kepentingan kekuasaan oligarkis sebagaimana terlihat dalam penanganan kasus Jampisus oleh Kortas Tipikor Polri. Yang ketiga, menuntut Polri untuk membersihkan oknum-oknum yang diyakini bekerja untuk kepentingan dan melindungi mantan Presiden Jokowi, termasuk dalam skandal dugaan ijazah palsu Jokowi. Gak usah diperpanjang lagi, Pak. Gak usah diperpanjang lagi, kasihan Bapak itu. Betul. Pembukaannya saja kalian sudah menuduh bahwasannya Kepolisian Republik Indonesia tebang pilih terhadap kasus Jampitsus. Sekarang begini, ya, bukannya tebang pilih, justru karena bersikap objektif lah, ya, makanya kepolisian menangkap seorang yang bernama Febri Adriansa. Karena Kepolisian Republik Indonesia ini posisinya sulit. Ya, di antara mau menangkap atau enggak. Karena apa? Berhadapan dengan sesama institusi penegak hukum. Ngomong aspun aja. Baru ngomongin masalah apa namanya tidak untuk kepentingan Jokowi. Yang sudah terlihat yang terlihat selama ini dalam penanganan kasus ijazah Jokowi. Udahlah, gak usah kita bahas lagi itu, capek kita, orang-orang tua pula semua isinya. Berdosa kita nanti, ya kan? Kebanyakan kita bahas orang tua, nanti berdosa kita. Kualat kita nanti. Jadi itu dulu dari Bung Parpelak. Salam NKRI harga mati.
Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.